Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, dalam momentum Hari Kartini, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi tentang perjalanan, tentang bagaimana nilai perjuangan itu hidup dalam langkah karir hari ini. Saya Yanti yang akan menemani Sobat Bawaslu di podcast Orasi, Obrolan Demokrasi. Di balik sebuah jabatan, selalu ada cerita tentang pilihan yang sulit, tentang keteguhan, dan tentang keputusan yang tidak selalu mudah. Hari ini, kita akan membuka kisah tersebut, perjalanan karir seorang perempuan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang mungkin belum banyak diketahui, namun penuh makna. Apa yang membentuknya? Apa yang mengujinya? Mari kita temukan jawabannya di obrolan demokrasi. Hari ini telah bersama kita narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Rahmawati M. Sulaiman, SAG MH, selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang akan berbagi pandangan tentang pengalaman terkait kondisi dan kontribusi perempuan dalam penguatan demokrasi. Selamat datang Ibu, terima kasih telah hadir di podcast Orasi, Obrolan Demokrasi. Berbicara mengenai tentang Hari Kartini, saya ingin ngambil contoh hubungannya dengan Ibu Rahma sendiri. Bisa diceritakan awal mula perjalanan karir Ibu sehingga dapat dipercayakan sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Ya, terima kasih Bu Yanti sudah mengundang saya di podcast Orasi. Jadi awal dari karir saya di Bawaslu ini berawal dari saya masih di Kabupaten Pohuwato sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pohuwato di tahun 2009. Waktu itu saya masih diperbantukan karena memang saat itu saya menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Jabatan di Badan Kepegawaian Kabupaten Pohuwato. Di perjalanan waktu setiap ada pemilu saya selalu terpanggil untuk ikut serta ataupun menjabat sebagai Kepala Sekretariat. Di tahun 2017 ketika Bawaslu Kabupaten Kota dipermanenkan, saya kembali dipercayakan menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Dan di tahun 2021 saya mengikuti job fit untuk jabatan sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, karena pada saat itu Bawaslu Kabupaten Gorontalo sudah menjadi Satker Mandiri, sehingganya harus ada seorang kepala sekretariat yang akan menjabat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Cukup lama juga Ibu ya sudah berkarir di Pohuwato. Iya. Kemudian Ibu, apa yang menjadi motivasi dan tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi sebagai seorang perempuan saat pertama kali terjun di dunia demokrasi atau kepemiluan ini? Iya. Jadi motivasi saya sederhana saja, yaitu ingin berkontribusi nyata bagi pelayanan publik dan demokrasi yang lebih baik. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan diri di tengah tuntutan kerja yang begitu tinggi, sekaligus membuktikan bahwa perempuan mampu mengambil peran strategis. Namun saya percaya konsistensi kerja keras dan integritas akan selalu menemukan jalannya. Luar biasa Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu Rahma, dari perjalanan karir Ibu Rahma, momen apa yang paling berkesan dan pencapaian apa yang paling Ibu banggakan selama menjadi sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu? Jadi momen yang paling berkesan adalah ketika menghadapi dinamika tahapan pemilu yang penuh dengan tekanan, namun tim sekretariat tetap solid dan mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Capaian yang paling saya banggakan yaitu
bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana membangun tim yang profesional, responsif, dan memiliki semangat pelayanan yang sama. Untuk selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan yang keempat, Ya. nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang sehingga bisa bertahan dan berkembang sampai di posisi sekarang, serta seberapa besar pengaruh sosok inspiratif untuk Raden Ajeng Kartini dalam membentuk cara pandang Ibu terhadap peran perempuan? Nilai yang selalu saya pegang adalah integritas, tanggung jawab, dan komitmen pada proses. Bagi saya, sosok Raden Ajeng Kartini memberikan inspirasi besar bahwa perempuan harus berani berpikir maju, mandiri, dan mengambil peran dalam ruang-ruang strategis. Itu yang saya pegang sampai dengan saat ini. Luar biasa Ibu, untuk integritasnya yang sangat tinggi untuk Bawaslu itu sendiri ya. Untuk pertanyaan yang kelima Ibu, apa pesan Ibu kepada perempuan muda yang ingin berkarir di dunia pemerintahan atau kepemiluan ini? Jadi pesan saya untuk para perempuan ke depan yaitu jangan ragu untuk melangkah, persiapkan diri dengan baik, terus belajar, dan jangan takut menghadapi tantangan. Dunia pemerintahan dan kepemiluan membutuhkan perempuan yang berani, berintegritas, dan punya kepedulian terhadap masyarakat. Saya setuju dengan jawaban Ibu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu Rahma, jika Ibu bisa berbicara kepada diri Ibu sendiri nih, awal karir dulu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi saya akan mengatakan bahwa jangan terlalu takut untuk gagal. Nikmati prosesnya, tetap konsisten dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu ke tempat yang lebih besar di masa yang akan datang. Amin Ibu. Terima kasih Ibu Rahma telah berbagi cerita dan pengalaman yang penuh inspirasi bagi kita semua. Sobat Bawaslu, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa semangat Kartini tidak hanya tentang emansipasi, tetapi juga tentang keberanian untuk berkontribusi termasuk dalam menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Mari kita teruskan semangat Raden Ajeng Kartini yang berperan aktif, saling menguatkan, dan bersama-sama mengawal demokrasi Indonesia yang tercinta ini. Saya Yanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast obrolan demokrasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.